Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Manusia memiliki 5 indera. Yang pertama mata sebagai indera penglihatan, 2 telinga sebagai indera pendengaran, ketiga hidung sebagai indera pembau, keempat lidah sebagai indera pengecap, dan kelima kulit sebagai indera peraba. Pertama, saya akan menjelaskan mata sebagai indera penglihatan pada manusia. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata bagian luar terdiri dari pertama alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kedua, kelopak mata dan bulu mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Ketiga, kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Mata bagian dalam terdiri dari 1. Sklera yang berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Kedua, kornea atau selaput bening yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Ketiga, koroid yang berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. Keempat, iris atau selaput pelangi berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Kelima, lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Keenam, retina. Fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Ketujuh, saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke susunan saraf pusat mata dibagi menjadi 2. Yang pertama, lensa mata mencembung. Lensa mata mencembung ketika kita melihat benda yang dekat. Kedua, lensa mata memipih. Lensa mata memipih terjadi ketika kita melihat benda yang jauh. Kemampuan mencembung dan memipih ini disebut dengan daya akomodasi, yaitu kemampuan yang diatur oleh otot pengikat lensa mata atau otot silaris. Sel reseptor. Sel reseptor dibagi menjadi 2. Yang pertama, sel batang, yang berfungsi sangat baik ketika cahaya redup. Kedua, sel kerucut, berfungsi untuk membedakan warna dalam keadaan terang. Proses terjadinya penglihatan. Pertama, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian, ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Dan otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Kedua, saya akan menjelaskan tentang indera pendengar manusia, yaitu telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, yang terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Kedua, telinga bagian tengah, yang terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tulang martil, yang berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke tulang pendengaran. Kedua, tulang landasan, yang berfungsi untuk meneruskan getaran dari tulang martil ke tulang sanggurdi. Ketiga, tulang sanggurdi, yang berfungsi untuk meneruskan getaran dari tulang landasan ke tingkap oval. Ketiga, telinga bagian dalam, yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, 2 koklea atau rumah sifut, ketiga, saluran Eustachius. Saluran Eustachius adalah saluran sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Saluran ini terbuka saat kita mengunyah, menguap, bersin, dan membuka mulut. Saluran Eustachius ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam maupun di luar rongga telinga, sehingga gendang pendengaran tidak mudah rusak. Proses terjadinya pendengaran.
Pertama, bunyi menuju daun telinga, kemudian masuk ke saluran telinga, gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran. Kemudian menuju ke 3 saluran setengah lingkaran yang menyebabkan cairan limpa di rumah siput bergetar. Karena bergetar, ujung saraf merangsang, dan urat saraf pendengaran menyampaikan rangsangan ke otak, dan kemudian kita dapat mendengar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indera pembau manusia, yaitu hidung, yang berfungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung memiliki beberapa bagian. Yang pertama, lubang hidung. Kedua, rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung, yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang ingin masuk ke hidung. Ketiga, tulang hidung. Keempat, serabut saraf pembau atau olfaktori, yang berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau, yang merupakan reseptor utama indera penciuman manusia. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Kelima, serabut saraf ke otak, yang berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan, dan juga berfungsi untuk penghantar rangsangan dan penghantar respon. Keenam, silia saraf pembau, atau bulu hidung, yang merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau, yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung kita tidak mengganggu sistem pernapasan kita. Ketujuh, lendir, yang berfungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus, yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran atau bakteri. Proses terjadinya pembauan. Aroma atau bau suatu benda yang berbentuk gas terhirup oleh hidung. Kemudian, aroma akan larut dalam lendir dan sampai pada sel reseptor, yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada di dalam udara pernapasan. Kemudian, meneruskan rangsangan bau yang diterima ujung-ujung saraf pembau. Setelah itu, rangsangan bau diteruskan ke pusat penciuman melalui saraf bau yang ada di otak. Oleh otak, rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indera perasa manusia, yaitu lidah, yang bisa mendeteksi berbagai macam rasa, yaitu rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Lidah juga disebut dengan kemoreseptor, karena lidah peka dan mampu menerima rangsangan berupa zat kimia. Yang disebut dengan reseptor adalah kuncup-kuncup pengecap atau taste buds yang ada pada permukaan lidah. Kuncup-kuncup pengecap disebut juga dengan papila. Terdapat 4 macam papila. Yang pertama, papila foliata, yaitu papila yang sangat sedikit terdapat pada manusia. Bahkan ada yang mengatakan manusia tidak memiliki jenis papila ini. Papila ini berbentuk seperti tonjolan daun pada lidah. Kedua, papila fungiformis, yaitu papila yang memiliki bentuk seperti jamur atau fungi. Papila fungiformis tersebar pada bagian sisi lidah dan permukaan ujung lidah. Ketiga, papila circumvallata, yaitu papila yang berbentuk bulat dan tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Pada lidah manusia, biasanya jumlah papila circumvallata ini sekitar 8-14 buah. Dan yang terakhir, papila filiformis, yaitu papila yang memiliki bentuk seperti benang atau fili. Papila ini menyebar secara merata di seluruh permukaan lidah, dan papila formis ini berfungsi untuk menerima rangsangan sentuhan dan pengecapan. Sensasi rasa pada indera pengecap. Yang pertama, manis. Rasa manis terletak di bagian depan lidah. Sensasi rasa manis dihasilkan oleh banyak senyawa organik, contohnya gula dan coklat. Rasa manis juga berkaitan dengan kandungan karbohidrat pada makanan. Kedua, asin, terletak di depan samping lidah. Sensasi rasa asin dihasilkan dari ion-ion potasium dan sodium. Ketiga, asam, yang terletak di samping lidah. Biasanya berkaitan dengan kandungan asid atau asam pada makanan, contohnya buah jeruk dan lemon. Keempat, pahit. Rasa pahit terletak di belakang lidah. Sensasi yang dihasilkan karena kandungan alkaloid,
contohnya pada nikotin dan kafein. Rasa pahit juga berkaitan dengan makanan yang telah busuk, contohnya kopi. Kelima, rasa umami yang terletak di permukaan lidah. Rasa gurih atau umami dapat diperoleh secara alami dari berbagai macam bahan makanan, seperti kaldu, kerang, udang, tomat, bawang putih, jamur, santan, dan lain-lain. Proses terjadinya perasa. Pertama, makan yang telah masuk ke dalam mulut akan bercampur ke dalam air liur, kemudian merangsang ujung-ujung syaraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah, kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup-kuncup pengecap bersama dengan air liur. Kemudian zat makanan yang masuk menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut atau gustatory hair, dan rangsangan rasa diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak, dan kita dapat merasakan rasa tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan indera praba manusia, yaitu kulit, yang berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran, hingga rasa sakit. Terdapat 3 lapisan pada kulit. Yang pertama, lapisan epidermis, yaitu struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi kulit epidermis ini yang pertama membentuk sel-sel kulit baru, kedua memberi warna pada kulit, dan ketiga melindungi lapisan kulit di bawahnya. Kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut hingga saluran limfe. Fungsi kulit dermis yaitu dapat merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, dan melawan infeksi. Ketiga, lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Folikel rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat tumbuh rambut. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar minyak ini terletak pada lapisan kulit dermis. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang anatomi dan fisiologi panca indera. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.